Selamat datang kembali teman-teman semua. Di video kali ini saya bakal bahas untuk line up di masa depan untuk tim CCG ya teman-teman ya. Video pertama ini saya bakal bahas tim CCG, gimana cara gameplay bermain tim CCG dan juga apa aja hero-nya untuk di masa depan. Kalian bakal tahu di video kali ini. Oke teman-teman, kita bisa lihat ya saya udah pakai server Eropa. Saya langsung lari ke high rank aja ya, karena kalau yang lower rank itu hero-nya masih yang awal-awal ya. Dan ini masih kurang worth it, kita bakal lari ke higher rank teman-teman. Nah, hero-nya apa aja sih di CCG ini? Saya udah punya di versi World ya teman-teman. Jadi di sini line up yang worth it digunakan di CCG teman-teman. Jangan saya bold ya. Nah, jadi gini teman-teman, ini adalah CCG team di mana gameplaynya adalah bermain shield teman-teman. Jadi nanti tiap fraksi itu ada cara bermainnya. Augiri itu bermainnya apa, Anteku itu apa, CCG itu apa. Jadi kalau di CCG itu cara bermainnya adalah bermain shield ya, sesuai sama Arima yang rip sejak pertama. Kemudian dilanjutin oleh hero-hero lainnya yang akan rilis, itu juga sama teman-teman, akan bermain shield. Jadi kalau kalian suka dengan tipe tanker atau tipe yang berat-berat atau yang defense-nya kuat, kalian cocok masuk ke tim CCG gitu ya. Kalau kalian suka yang damage, yang gede, yang gede, dar, itu pakai si Aogiri gitu ya, saya kasih tahu sekarang. Kalau kalian butuh yang damage single target yang juga gede, itu kalian bisa pakai Anteiku. Nanti saya bakal liatin ya perbedaannya Anteiku dengan Aogiri juga. Nah, sekarang kita bakal bahas untuk tim CCG teman-teman. Dia bermain shield. Nah, apa aja sih? Dia ini bermain dengan beberapa line up ya. Di sini saya menyarankan untuk 5 hero karena memang yang rilis pun baru sedikit. Ada beberapa yang nggak saya pakai karena mungkin kurang bagus ya. Jadi apa? Eh di sini kalian bisa pakai Arima hijau teman-teman. Coba kita lihat ya Arima hijau ya. Kita lihat sepintas aja dah. Nih, di pasif bintang nolnya dia ketika karakter CCG gitu ya memberikan damage, dia bakal mendapatkan energi storage dan dapat bisa ditumpuk sampai 3 kali. Energi storage itu apa? Attack dia dapat meningkat gitu ya. Makanya dia cocok masuk ke tim CCG karena dia juga merupakan kapten dari CCG ya. Dan dapat dikonvert kepada discharge, intinya gitu ya. Nah, berarti ini cocok untuk pakai tim CCG. Kemudian ini, ketika terjadi dealing damage, dia bakal memberikan elektrik kepada semua musuh. Dan tentu saja ini elektriknya adalah ditimbulkan dari yang atas juga ya teman-teman ya. Ya, electric shock. Jadi memang betul-betul berhubungan. Kalian harus pakai CCG. Nah, nanti ketika full ininya bakal memberikan statistik gitu ya. Dan memberikan elektrik juga kepada musuhnya, yaitu pengurangan basic stat musuh sampai dengan 12%. Makanya ini cocok banget buat masuk tim CCG, apalagi ini adalah banner baru ya. Walaupun dia nggak ada buff yang spesifik untuk CCG, tapi dia bisa menjadi DPS di tim CCG teman-teman. Kemudian kalian bisa pakai Arima Reaper ya. Ini merupakan salah satu pondasi di tim Shield karena dia bisa menghasilkan shield. Walaupun dia rilisnya di awal, tapi dia cukup baik juga atau cukup urgent di tim CCG ya. Ya saya nggak perlu bahas ya karena saya udah pernah bahas. Kemudian ada Like Amon teman-teman, yaitu adalah yang belum rilis di global tapi udah rilis di Europe. Nah ini ya teman-teman. Ketika ronde dimulai, dia bakal memberikan damage langsung 140% di ronde pertama. Di tiap ronde malah 140%. Nah, ketika dia battle-nya dimulai, dia dapat memberikan 2 stack Virgos dan setiap hero CCG, sekali lagi setiap hero CCG dapat mendapatkan Virgosnya tadi gitu. Setiap attack of Virgos dapat mengurangi defense dari musuh 5%. Virgosnya sendiri adalah peningkatan attack, buff peningkatan attack gitu ya.
Nah, kemudian apa? Ini Gelo Ara cuy. Dapat melakukan imun kepada karakter yang terdebuff untuk mengurangi pengurangan stat. Ketika aliansi adalah CCG, maka dapat memberikan damage yang lebih dari 70% HP dan memberikan semua hero CCG karakter 5% dari basic stat yang dia punya. Wow, ini makanya menjadi pondasi bagi CCG teman-teman. Kalau saya pribadi dibilang Amon sama Reaper CCG Arima, bagusan mana? Menurut saya masih bagusan Amon teman-teman. Gitu ya, karena dia punya pasif yang sangat-sangat powerful ya. Banyak banget pasif yang ada di sini. Oke. Kemudian kalian bisa lari ke Blue Shinohara atau Red Arima. Red Arima kalian bisa cek sendiri ya. Dia bisa ningkatin basic stat 20% totalnya ketika dia semuanya adalah CCG ya. Intinya gitu. Nah, Shinohara ini bagi teman-teman yang mau lihat pasif skillnya bisa screenshot ya. Nah, ketika semua hero-nya CCG karakter itu menerima damage, dapat memberikan satu warning kepada penyerangnya. Ada musuh yang nyerang tadi selama 4 stack ditumpuk gitu intinya. Dan ketika mencapai limit, dia bakal berubah menjadi discram gitu ya kepada musuhnya. Dan ketika musuh yang kena discram tadi menggunakan skill, maka discramnya itu akan hilang dan semua warningnya juga, tapi memberikan exhausting. Banyak banget ya, bisa teman-teman lihat. Untuk warning sendiri adalah pengurangan 5% basics damage. Kalau discramnya ini nggak bisa dilihat ya, harusnya bisa. Nih, discramnya adalah mengurangi attack related stat. Gila, 10%. Sebenarnya bisa dilihat ke bawah, tapi error ya. Intinya dia bagus banget sebagai tanker. Nah, lagi nih di pasif bintang 1. Ketika rondenya selesai dan apabila semuanya adalah CCG mengaktifkan skill gitu ya, maka dia bakal memberikan damage di akhir ronde gitu. Intinya kalau yang skill yang dipakai semuanya adalah CCG, dia bakal memberikan damage. Kalau Amon kan tadi di awal ya. Kalau ini di akhir. Oke, gitu teman-teman. Jadi kalau dikatain bagus mana antara Arima dengan ini, 50-50. Bisa jadi ini lebih bagus, bisa jadi Arima lebih bagus. Kalau saya pribadi, kalau kalian nyarinya taker, ambillah Arima ya, Arima yang merah. Tapi kalau kalian mau lebih ke tanker, ambil ini juga nggak apa-apa. Ini lebih bagus. Ya. Tapi Arima tuh masih bisa kepake kok di masa depan ya untuk tim CCG. Karena dia memang basically meningkatkan basic stat dari CCG. Nah, untuk backupnya ini benar-benar nggak ada obat. Ini adalah salah satu hero wajib yang harus digacha untuk setiap hero CCG atau tiap player yang bermain CCG. Kenapa ini jauh lebih wajib daripada Shinohara gitu ya? Karena ini teman-teman, dia itu sangat overpower. Gitu ya. Nih, dia aktif ketika dijadiin backup. Dia aktif jadi backup. Dia aktif ketika jadi backup. Intinya dia bagus banget ketika ada di belakang. Yang pertama, ketika si Sigi itu mengaktifkan skill, dapat memberikan shield yang besarnya adalah 5% dari max HP masing-masing. Dan semua si Sigi karakter yang memiliki shield, dia bakal mengurangi damage yang diterimanya sebesar 15%. Gila nggak tuh? Makanya ini merupakan hero penting. Saya bakal gacha dia mungkin sampai bintang 6 mungkin ya. Kalau memang ada diamondnya nanti pada saat itu. Intinya ini bagus banget. Ini juga sama, ini meningkatkan crit rate dan crit damage dari si Shishigi gitu ya. Ketika battle dimulai dan semua hero adalah Shishigi, dapat memberikan 10% basic stat. Gila nggak tuh? Nah ini yang terakhir prevention buff. Nah ini buat menghapus debuff ini dan mendapatkan shield juga 10%. Nah gitu ya, makanya dia bermain shield karena banyak hero-hero yang bermain shield. Salah satunya juga adalah Kuroyomado. Udah gitu aja teman-teman. Yang sangat wajib banget adalah Kuroyomado kalau menurut saya ya di sini. Kemudian ada Shishigi Reaper dan juga Amon Light. Ini aja mereka bertiga.
Kalau Red Arima, Blue Shinohara, Green Arima ini nggak terlalu urgent banget gitu ya. Yang urgent tadi ya tadi kalau menurut saya. Kan itu baru 3 ya. Kalian perlu ada yang namanya 4 minimal ya. 4 atau 5 lah karena Kuremado di belakang. Ya pakailah seperti ini untuk tim CCG di masa depan teman-teman. Biar teman-teman nggak salah langkah. Jangan sampai nanti muncul apa ya banner apa contohnya ya. Contohnya Kaneki Kakuja ya. Kaneki Kakuja kalian malah gacha gitu ya. Kalian malah gacha dan ketika CCG keluar nanti kalian gak ada diamondnya gitu ya. Biar nggak salah strategi gitu. Ini sekarang di screenshot aja. Ini adalah line up-nya di masa depan. Ya nanti kalau ada hero baru ya mungkin bakal menggantikan mereka berdua gitu ya. Gitu. Di sini ada sedikit gameplay saya tampilin aja ya untuk beberapa menit ke depan. Ini dia pakai Arima Shishigi, pakai Shinohara, pakai siapa ini? Pakai Amon, pakai si Arima dan pakai Sachi ya. Dia karena Sultan jadi pakai Sachi. Kalau saya pribadi lebih rekomendasi si Mado Kureo daripada Sachi. Sebenarnya sih lebih bagus Mado. Nggak tahu kenapa dia pakai Sachi. Den Shinohara. Also, ich hatte heute Morgen ein paar Matches mit gegen Shinohara. Nah, jadi di awal battle dia bakal melakukan trigger skill katanya. Nah, tuh bakal Tralalü, mukul. tralala, tralalü. Nah, itu malah sakit ya karena Arima tuh seperti itu. Dia jauh lebih sakit daripada Shinohara gitu kalau memang mau pakai damage dealer. Tuh Shinohara tuh gunanya ngasih-ngasih debuff gini juga. Also, ich hatte heute Morgen ein paar Matches mit gegen Shinohara und es hat ja absolut keinen Spaß gemacht, irgendwie anzugreifen. Ja, crazy. Der legt ein, der ist einfach. Der bekommt einfach alle Debuffs. Er bekommt einfach alle Debuffs. Guck mal, also. Was soll er dagegen machen? Pukul lagi. Pada pusing-pusing semua ini saat itu lagi ada bug teman-teman di Shinohara. Jadi musuh yang nyerang Shinohara tuh bakal pusing-pusing kayak gitu. Und am Ende des Tages, was soll er machen? Das ist genau das, was Lihat ya, ich noch banyak gebraucht debuff habe, warna um putih ya stark di zu atasnya. werden. Ini karena Ura Er wird noch Shinohara. stärker, weil momentan war es ja übelst am Sacken. Tuh, lihat shieldnya kuat Was sekali ich kalau noch di tim interessant CCG. fände, wäre gegen Antique Apalagi zu dia kämpfen, punya weil Mado ich di hörte, bagian einige sind der belakang. Meinung, Antique immer noch stärker. Tuh kan dia bilang Mado katanya. Kalau ada Mado ya silahkan pakai Ja, Mado. The best. aber das glaube ich erst, wenn ich das sehe. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Saya nggak mau banyak liatin ini. Silahkan kunjungi channelnya sendiri nih. Ketik aja Shinohara Arata Proto dan lain-lain. Ini nanti teman-teman bisa lihat di channel beliau ya untuk gameplay selengkapnya. Oke, mungkin gitu aja mengenai line up utama atau line up di masa depan untuk hero atau line up CCG ya. Saya pribadi saya akan melakukan pemindahan ke line up yang sudah saya buat barusan. Sedikit demi sedikit nanti akan saya gacha untuk hero-hero yang udah saya sajikan gitu ya. Oke, mungkin gitu aja di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.